sahabat-sahabat dari Jurus Sembelih Halal Kabupaten Jombang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua saudara-saudara kita diberikan kesempatan bisa hadir di sini. Artinya jenengan memang orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan anugerah bisa hadir di sini untuk belajar bersama-sama terkait dengan apa yang akan segera kita lakukan, yakni penyembelihan hewan kurban. Sebelum kami menyampaikan nanti apa saja yang ada hubungannya dengan apa yang nanti akan diamanatkan kepada kita, yakni kurban. Ini yang pertama kita tanamkan. Ini kami mengutip apa yang natos dipun sampaikan Kiai Haji Mustafa Bisri di acara Kombes PBNU kemarin, bahwasannya jenengan-jenengan niki nek saged di tengah-tengah masyarakat niki bisa dijadikan dalil. Jadi masyarakat niki pun boten bingung-bingung buka kitab, kesuwen buka kitab. Dalilnya sinten jenengan-jenengan. Contoh ngeten. Kan sering kita niku, ini bagaimana ini kita di dalam menghadapi situasi kayak begini. Loh, biyen Kiai Wahab itu begini loh. Kiai Wahab itu bisa dijadikan dalil. Nah, Mbah Hasim dulu itu begini siapanya tanpa buka kitab. Ya, saya harapkan jenengan itu juga begitu. Dan Nyun Sewu ini juga sudah saya lakukan. Mungkin status yang disampaikan oleh Bacara Kiai itu lebih tepatnya Pak Istighfar yang punya TPG ya gitu. Lah kalau gak duwe TPG gak duwe modok kan celuk Kiai ya. Artinya saya praktekkan itu begini. Misalnya mau hari raya. Nah, ini wis apa durung? Loh, Pak Sahrul wis takbiran. Lah, iki cukup dijabal Pak Sahrul wis takbiran. Nek jenengan leren bukai perbedaane kitab falak, suwi Pak leren ngitung. Kan gitu. Sama dengan kemarin awal Ramadan. Awal Ramadan NU memutuskan hari Ahad. Hari Ahad. Tapi kiai-kiai salaf terus Pondok Ploso, Lirboyo, dan organisasi Muhammadiyah itu hari Sabtu, Pak. Karena apa? Karena kitabnya referensinya berbeda, sama-sama benarnya. Nah, kebetulan kitab yang saya pelajari itu sama dengan kitab yang dari Pondok Ploso, Lirboyo, dan Muhammadiyah. Akhirnya kula posone dino Sabtu. Nah, berhubung kula pengurus MPCNU, ya kula menengahin. Tidak saya umumkan gitu loh. Jadi saya mulai puasa hari Sabtu dengan anak saya. Istri saya hari Ahad. Istri kula itu mesti beda pendapat Pak dengan saya. Nah, termasuk kegiatan saat ini, kalau bisa kita pulang jenengan itu bisa dijadikan dalil. Artinya panitia mohon kalau bisa hari ini dibuatkan sertifikat Pak, semua api. Dan sertifikat itu dicentelno nang Bali. Peserta pelatihan juru sembelih halal. Ya enggak usah. Nah, iya. Dadi kene wong katene kurban niki hukume ya napa? Langsung mawon. Kan gini ketua MPC ini, oh itu pernah mengikuti mesti paham ini. Tak pasrah kuno ae. Jadi masyarakat sudah ndak ragu, mboten leren buka kitab kesuwen. Nah, itu termasuk ini tadi ada masalah disampaikan Pak Masud terkait PKM, penyakit kuku dan mulut pun biasa. Kalau menjelang Idul Adha pasti ada isu-isu yang muncul. Meh padha karo pemilu. Wis meh padha karo pemilu pilkada, pilihan lurah. Mesti ono isu-isu sing muncul kan gitu. Nah, mau Ramadan mesti enten isu-isu yang muncul digesekkan NU Muhammadiyah dan sebagainya. Riyoyo pasti ada isu muncul. Idul Adha pasti ada. Itu memang
berita-berita itu memang sengaja dilontarkan, bukan dari golongan kita, memang sengaja ingin memperpecah umat Islam gitu. Ini pun bukan masalah sama sekali. Manajemen pasar dari kemudian. Bapak-bapak kiai yang saya hormati, perlu kalau sampai akan, memang terkait apa yang akan kita lakukan ini real. Real artinya memang ilmu nyata. Jadi kata mungkin para ustadz, para kiai ini pun paham dalilin lontong. Tapi mungkin kepiawaian, keahlian di dalam menyembelih tidak seperti teman-teman di Juleha. Bisa jadi kiai-kiai akad muzaroah ini apal sak dalili Quran hadis, tapi gak tahu maro sawah. Muzaroah ini kan akad maro sawah, tapi gak tahu maro sawah, nang sawah gak tahu, tapi dalilnya paham. Sama muamalah di ngoten, di muamalah juga begitu. Dalilnya akad jual beli, akad sewa, akad gade itu paham. Oh, paham, tapi gak tahu gadekno. Ya ini. Sama gitu. Itu jadi masalah sekarang itu. Iya. Betul. Kebetulan saya juga aktif di BMT, jadi saya itu tahu. Ini ada murabaha, ada. Jadi kiai-kiai ini kok gak podo ambek sing tak pelajari prakteknya. Lah itulah dinamika ilmu fikih. Dinamika ilmu fikih. Jadi patokannya selagi kula panjenengan sedoyo tidak tahu dalilnya bahwa itu haram, lakukan saja. Itu muamalah, Pak. Muamalah sama. Pokoknya gak diharam lakukan saja, tidak apa-apa. Jangan sedikit-sedikit haram. Kasihan ini umat itu. Lakukan saja. Yang penting tidak ada dalil yang mengatakan, Nabi mengatakan bahwa itu haram. Lakukan saja. Jadi kalau jenengan mungkin baca materi, tinggal baca saja alat bantu. Saya ingin menyampaikan realnya sekarang. Contoh, tanyakan, Pak, saya mau kurban. Niki nek kula tuku wedhus lanang sing gede larang niki iso 5 juta. Niki enten wedhus wedok majer murah. Soalnya kula langganan masalahnya. Kula duwe langganan mesti kula tuku 1,5 juta wis go wedi, Pak. Go wedi. Lumayan gaji ini kena 3 gule nih. Itu murah. Boleh enggak? Loh, kalau tidak ada yang melarang, mana dalil yang melarang wedhus majer digawe kurban? Boleh saja. Boleh enggak orang perempuan tadi yang disampaikan Abah Mas'ud menyembelih kurban? Apa ada larangan orang perempuan menyembelih kurban? Dibuka syaratnya orang mudhofi atau orang yang menyembelih, itu saja. Lanang tapi agamanya gak jelas. Jelas lanang ya, Pak. Ini maca bismillah atau apa pandak itu. Mohon maaf. Jenengan bene belana pitik barang ngoten niku dibelah dhewe ku dibobotno keri-keri ngoten. Nah, yang asalkan tidak ada yang melarang. Oh, berarti boleh-boleh. Islam balik dan sudah bisa melihat selesai. Islam balik bisa melihat dan otomatis mempunyai keahlian lah. Kalau tidak mempunyai keahlian, yang potong apanya? Nanti potong buntutnya sikile ada repot dan nah itu diantaranya. Baik, kula mulai mawon terkait kalian kurban rumiyin. Ada 2 istilah tenggene fikih. Nek wis muni kurban ada 2 istilah tenggene fikih. Satu bahasanya niku damel bahasa udhiyah. Udhiyah ya hewan yang mau dikurbankan itu namanya udhiyah. Yang kedua adalah mudhofi. Mudhofi adalah orang yang berkurban. Orang yang menyembelih atau mau disembelih sendiri atau dipasrahkan. Ada 2 istilah nih. Yang pertama adalah udhiyahnya. Hewan yang mau dikurbankan yang jelas satu cukup umur. Bahasanya poel, mungkin wedhus kibas kali wedhus Jawa poelnya mboten sami.
jenengan luwih paham. Kadang-kadang damel patokan umur niku nggih guru mesti. Napa malih patokane blantik lah iki sampe percaya kan iki. Iki untune dicabut apa power temenan. Jadi walaupun ada patokan itu kan butuh keahlian khusus. Mun jenengan boten usah niki poel saestu napa dicabut damel utang enggak usah, Pak. Kalau mau beli itu sudah beli saja. Ada ciri-cirinya poel sudah. Makanya saya harapkan jenengan ini bisa menjadi dalil udhiyahnya. Kambing, ya, unta dan sapi. Langsung saja enten sing tanggel. Umpama aku kurban sak liyane ku oleh enggak? Boleh. Kita ada aliran lain. Ya, betul. Pripun? Ya. Inti dari udhiyah adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Hewan ternak yang bisa dimakan apapun yang halal, ketika darahnya itu dialirkan minimal gak duwe wedhus yo mentok. Lan ngoten ya penting iraqatud dam. Dibeli dhisik wisuk-wisuk digawe sarapan pani. Nah, cocok niku. Lha mosok gak kurban belas niku. Belem-belem petik tah belem-belem mentok ngoten iraqatud, yang penting iraqatud dam. Karena apa pada dasarnya kurban itu hukumnya sunnah. Selagi kurban itu tidak dinadari. Selagi mboten nadar. Kecuali kalau nadar itu sudah jenengan hewannya sudah ketemu. Hewannya sudah ketemu. Sekarang permasalahannya adalah status hewan ini. Kurban ini kurban sunnah apa kurban wajib? Sering kita dengar, nah, jadi repotnya itu tidak ada yang mengeksekusi, hanya diomong-omong di warung, di perapatan, masalah-masalah itu tidak pernah diselesaikan. Memang ada di kitab I'anatul Thalibin, syarah kitab Fathul Mu'in, bab kurban memang ada 2 kitab yang sering membahas itu, sering jadi masalah, yakni kitab Bughyatul Mustarsyidin sama kitab I'anatul Thalibin. Ketika jenengan teng pasar tanya mau beli kambing pun tadi, bahkan pulang dari pasar itu ditanya niku bahasa kitab sore ngoten, "Ge opo sampean tuku wedhus? Iki kate tak gawe kurban. Iki kate tak gawe kurban." Apakah ini termasuk kurban sunnah atau kurban wajib? Kronologinya panjang, yang jelas jawabannya tetap kurban sunnah. Mudhofinya tetap sunnah. Tapi udhiyah atau hewannya ini menjadi wajib dikurbankan. Tidak boleh selain kurban. Didol misalnya. Ono sing ijoli luwe apik, ono sing ijoli luwe larang, ndak bisa. Wajib didanget kurban. Tunggu sampai waktunya kurban, misalnya tukune hamil 7. Oleh orang dino dadak ono sing nyusui. Nah, ini tidak boleh lah. Ini wajib kurban. Hewan ini wajib dikurbankan, tidak boleh dipakai yang sik tak gawe ini dhisik. Engko ben tak tukokno. Tidak bisa. Ayo ini digawe bancaan sik, gawe mayoran dhisik atau apa. Tidak bisa. Ini wajib dibuat kurban, tunggu sampai hari Idul Adha yang nahr. Kurbannya tetap sunnah. Ini kalau sudah berbentuk hewan. Sekarang ada masalah. Nah, ini karena masalah kemarin 4 tahun yang lalu kami juga mengadakan ini, tapi masalahnya beda sama sekarang. Bagaimana kalau yang kurban ini tidak membawa hewan, tapi membawa uang? Nah, ini ingin saya calon-calon panitia kurban. Biasanya ada saudara-saudara kita, tetangga sing kerja di luar pun sukses mulai nggo duit. Nggo duit 20 juta. Pak Yai, ini kurban kula 25 juta. Ini kurban kula. Kembali, udhiyah itu adalah hewan, iraqatud dam. Maka uang ini tidak bisa dibuat
kurban. Wah, itu sebagaimana? Inilah tugasnya fikih, harus ada solusinya. Karena jenengan mau menerima amanat, maka ada serat terima, ada ijab kabul. Diterima saja Bapak. Nggih. Yatra niki mangke kula tumbasaken sapi. Bilang Pak, jangan menyalahkan orang yang mau kurban bawa uang 25 juta. Nanti gak jadi kurban ini. Kita kasih solusi. Lah jenengan yang ngerti, jenengan jawab. Dituntun ijab kabul. Nggih, niki mangke kula tumbasaken sapi. Nggih Pak, kula semanut jenengan. Lah itu baru uang 25 ini mempunyai status untuk dibelikan sapi dan tidak boleh dibelikan yang lain. Kalau tidak, Pak niki kurban kula. Niki jenengan kula paringi arta 9 juta. Nggih kula terami, ya padha gobloke nek ngene iki. Padha gak ngerti niki. Ndak bisa, Pak. Jadi makanya bukan berarti langsung dijawab kurban pakai uang tidak sah. Wah ini berarti nyepele YouTube gak mesisan Pak. Mari pun tidak sah kuota habis. Wah ini salah paham Pak. Wes aku ini lho ngrungokno YouTube kurban duit gak sah. Wah ngomong Pak. Kok dindi. Ya ini susah itu mriki. Mari tidak sah kuota habis. Karo terusane padahal terusane niku. Nah, solusinya bagaimana? Itu ya. Boleh ya. Memang pada dasarnya tidak sah ya pakai hewan, bukan pakai uang. Tapi ada aturannya. Ya, selesai pakai uang. Kalau sudah selesai, jenengan selaku panitia, walaupun tanpa tanya, jenengan itu tahu mudhohi atau orang yang mau kurban. Kira-kira statusnya ya apa? Niki kurban wajib, nadar, atau kurban sunnah. Ini juga jadi masalah. Kalau memang itu kurbannya wajib, aku nek sawahku untuk loro mati payu, aku tak kurban. Itulah sangar. Delala payu temen, kate poso iki. Nadar itu Pak. Itu jelas. Nah, niki permasalahannya kalau nadar seluruh daging kurbannya harus dibagikan kepada fakir miskin. Nah ini harus ada pemilahan panitia ini. Kalau yang wajib, ini puasa kalau wajib. Sunnah pun perlu dibahas, nggak pangan bareng-bareng mawon. Ini yang ini yang wajib. Ini yang wajib. Artinya tadi jenengan pun kula kayak gambaran. Sing wajib niki mudhohine napa udhiyae. Sing wajib niki sing kurban napa hewan kurban. Nek hewan kurban contoh awal tadi teko pasar nuntut wedhus iki wedhus jeneng sampean gawe apa tak gawe kurban. Wis aja ade gitu. Tapi hukum mudhohi atau orang yang kurban tetap sunnah. Beda, ini belum beli Pak. Belum beli kambing. Tapi sudah nadar nek sawah kula oma payu aku kurban wajib, maka wajib. Sehingga lamun toh sampai batas waktu yaumun nahar 3 hari itu time out, habis waktunya kok hari keempat kodoan Pak, segera. Hari keempat belum beli, segera beli hari kelima. Segera disembelih dan segera dibagikan kodoan. Karena wajib Pak. Karena wajib. Hari kedua belum beli, ke-6 dan pokoknya secepatnya beli dan kurbanlah. Itu kurban wajib. Kalau sunnah tidak bisa Pak. Kalau tidak bisa ya tetap yaumun nahar. Yaumun nahar tetap. Nah ini makanya oleh enggak kurban tanggal 4 apa boleh tanggal 4 tanggal 16 gitu aja. Tanggal Dzulhijjah atau hari keempat hari raya. Wah enggak bisa. Ya kan dulu masalah di makanya jangan keburu-buru jawab halal haram kan gitu. Dulu masalah di sini. Wah enggak bisa. Lho gak itu masalahnya. Wong iku biyen nadar lali. Ilinge itu tanggal 14 Dzulhijjah. Ilinge itu.
Oh ya gak apa-apa nek ngono lah. Ojo susu haram ta dhisik. Iki wong iku nadar ilinge iku tanggal 15 Dzulhijjah, sudah di luar Yaumun Akhir. Ya napa boleh segera. Jangan nunggu riyo ngarep. Ya santai, bisa berubah pikirannya barang. Duit si ono eman sih yo. Ya, artinya kodokan itu segera kalau kurbannya itu kurban wajib. Oke, sakit bedakno kurban wajib kali kurban sunnah. Ini ada kurban wajib seluruhnya. Dan fakir miskin catatannya yang berhak menerima. Nah, ini ya kok repot nih. Masalah kurban. Dan jenengan nggak perlu tanya Pak. Sing penak niku jenengan nggak usah tanya. Misalnya jenengan Pak niki kula benjang kurban niku kajenge pasrah ten jenengan. Kurban. Oh nggih kula terami. Jenengan mboten usah takon. Niki kurban sunah apa kurban wajib? Ini kurban wajib kok repot ya Mbak. Wis meneng wae apa karo. Loh, karena syariat itu dohirnya Pak, akadnya mulutnya Pak. Lah perkara batine ya mesti gak ero, kok itu malaikat ya. Makanya meneng mawon, mboten usah takut kemudian iki kurban sunah apa kurban wajib. Wah. Wis kiai banget lah enggak usah Pak meneng ae. Nek wis meneng ae, hukum dasarnya adalah sunnah. Tuh, kecuali wonge cerita Pak. Niki kula kan pun nadar. Wah, nek beta malih niki Pak iki repot iki. Pun sampean sebelah dhewe mawon. Iki repot panitia ya. Gak urung kula ya gak oleh bagian. Sambil dhewe. Ya ndak ya kita terima tapi kita berlakukan yaitu tadi. Harus disendirikan. Pak tolong yang kurban wajib, kurban nadar disendirikan. Di sembelih duluan atau di belakangan, jangan dicampur. Itu untuk lebih hati-hatinya. Kalau kurban sunnah pun bukan masalah. Kurban sunnah tidak masalah. Pokoknya ada yang diberikan kepada fakir miskin. Ada. Beleh kambing separuh itu masih kan duwe, separuh pangan dewi mboten masalah, itu kurban sunnah. Pokoknya ada yang dibagikan. Ada udhiyah, ada mudhoh. Dan yang ketiga, niki adalah penerima. Penerima. Ya, yang ngertos. Kalau kurban wajib, tadi penerimanya sudah jelas, fakir, miskin. Kalau kurbannya sunnah, orang kaya pun boleh menerima. Tapi dengan catatan satu apa? Tidak boleh dijual. Harus dimakan. Tidak boleh dijual, harus dimakan. Aku dikei kakean, tak tempel no tombo, itu didol. Nah itu tidak boleh. Aku dikei kulit, tak dol lagi, apa kulit? Mau kulit kan sih masak kulit, kececek, kesukaan kan? Kan mesti dijual. Kalau orang kaya menerima kurban, enten wong sugih nrimo dumduman kurban hanya boleh dimakan, tidak boleh dijual. Nek dikekno oleh satu tak boleh dijual. Jangan dibuangkan. Makanya kalau mau ngasih kulit ojo dikekno sing sugih. Yo, ndolek panitia sing kategori fakir miskin. Ini pengumuman kepada ketua panitia, anggotanya tidak boleh agnia. Harus fakir miskin semua anggotanya itu. Lu nggak kan bagiannya kan double anggota panitia kita kurban harus fakir miskin semua, biar nggak kerepoti gitu loh. Biar tidak melakukan diplomasi lama-lama gitu. Bagaimana ini kulitnya kurban ini? Udah dumono situ-situ nih. Udah sewa kulit pakai dumono kulit situ-situ. Dumen seneng. Itu. Kalau fakir miskin oleh dumduman kurban kakean didol mboten masalah kalau fakir miskin.
Kalau orang kaya ini yang tidak boleh. Fakir miskin sudah haknya, sudah diterima, begitu terima haknya. Mau dimakan, mau dijual, mau di itu terserah. Begini wow. Begini Bapak, harus ada akad. Akad itu pengalian hak. Nah, pengalian hak itu penting. Lah pengalian hak di dalam fikih itu dikenal adalah istilah ijab dan qabul. Antara yang mau menyerahkan dengan mustahiknya kudu jelas dulu. Sakderenge diserai, status yang mau kaji diserai niki statusnya apa? Fakir, miskin atau agniya. Jadi panitia itu tidak mempunyai hak jika panitianya itu termasuk golongan agniya. Makanya jangan langsung dijual Pak, harus ada pengalian hak. Yaitu tadi kita ngumpulkan, kalau misalnya kambingnya ada 30, ini tidak dikit ngomong siji jadi oleh Pak. Jadi tidak harus rata gitu, tidak. Cari 3 orang saja wong siji titik 30. Lah sak durunge harus ada diplomasi sebelum itu lah. Tanggal 1 Dzulhijjah wis wong 5 niki dironding. Engko sampean bakali oleh dugduman kulit wong siji 5. Ini sore meja iki. Ya yang baik lah Pak. Ya di atas meja saja, bisa di bawah meja. Sampean oleh dugduman kulit 5. Iku hak sampean. Sampean dol dewi yo kene. Engko nek sampean dol dewi, misalnya satu kulit itu 20.000, 5 kan pun berapa? 100.000 misalnya. Misalnya 100.000. Iku umpama sampean infakno nang gone kotak masjid dadi ganjaran sampean. Sampean kekno panitia gawe tuku rokok iku hak sampean. Ojo kuwatir, lu ya tak demi daging gak kulit tok. Ya bosok kulit aku tak telepon apa mangan opo aku kan gitu. Ayo gitu monggo gitu. Apakah itu sudah akad? Belum, Pak. Itu belum akad. Ya iso ae tanggal 2 tanggal 3 akan berubah. Situ tanggal. Baru kalau ada barangnya, ini adalah baru namanya akad. Nek cara nduk KUA niku jenenge rapak, Pak. Dirapak riyen. Nek nduk KUA jenenge rapak, durung akad nikah. Waline sinten? Anak kandung apa mboten? Mas kawine pinten? Verifikasi data. Niku rapak, Pak. Mungkin jenengan nikahaken piyambak apa pasrah? Pasrah mawon. Rapak, Pak. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu waktu rapak. Waktu rapak. Sosialisasi kepada fakir miskin yang mau menerima kulit. Loh, rekayasa bukan, Pak. Ya itulah fikih hukum. Jangan beras tanpa aturan begitu. Wah, kamu sembahyang gak ada tahiyat awal gak sah. Padahal aturan ini diatur dengan sujud sahwi gitu. Mau nikah kalau waline yo gak sah, iya memang dasarnya begitu. Nah, tapi masalahnya apa kok gak waline? Waline di Malaysia. Nah, masalah kan ada solusinya kan begitu. Kulit korban ndak boleh dijual, iya. Nah, tapi terus game sama ini kayak opo? Nah, ada solusinya gitu, ada proses. Ngoten Bapak. Jadi kulit korban ya nggih. Langsung mau nggih mengalir. Untuk standar orang katakan kaya itu seperti apa? Ini nak bab zakat wis mari. Kita mawon. Standar kaya niku jenengan nyawang ten mriki, fakir miskin standar niki, Bapak. Niki wajah-wajah fakir miskin. Nah, tapi memang ada standar fakir miskin. Sebenarnya itu kalau mengerucut itu menjadi kearifan lokal, Bapak. Artinya kearifan lokal kalau mengacu pada hukum dasar mazhab 4, imam 4 itu berbeda-beda, Pak, di dalam mendefinisikan fakir miskin.
Kalau Imam Hanafi Pak, kebetulan umat itu suge-suge Pak, pedagang. Suge-suge. Jadi standarnya itu sekitar penghasilan 780 gram emas perak atau senisab dengan zakat. Wah, itu suge-suge Pak. Imam Maliki beda lagi. Dan yang paling fakir itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu yang paling melarat Pak. Ukuran itu loh, sih digemangan meni. Lah ya temen loh, dan golek kok wis rata-rata ge persediaan BJ kan pun enten beras niku. Sing guru-guru kan sate ndok iki. Berasnya pun enten Imam Syafi'i. Dari itu kemudian kita beristihad sehingga kearifan lokal kita pakai UMR Bapak. Sudah penak. UMR Jombang berapa? 2.600.000. Kuli ya lek bendino. Nah, betul bendino saulan UMR belum. Belum kan? Kerja paling pol 20 dino, Pak. Wis dapat ini. Kalau belum UMR ya itu mah fakir miskin. Ukurannya gitu aja. Kendaraan tidak bisa buat ukuran, Pak. Tumbahannya sepeda motor PCX. Tapi mari di PHK winginani. Segitu penghasilan itu. Guru lunas bisa. Apa mentolo sama takut BPKB ini kan enggak. Kendaraannya PCX. Wajib mantan. Dilalah mari PHK winginani. Fakir miskin, Pak. Ganti ini UMR. Jadi ukurannya UMR gitu aja. Pun gitu ya, sepakat ya. UMR. Ya misalkan biasanya sapi itu kan urunan itu kan 7 orang, Ustaz. Nah, kira-kira harganya sapi itu 24 gitu ya, 24 juta. Nah, ini kalau dihitung 7 nanti keluarnya uang ini kira-kira 4 juta 300, ngoten. Ya. Nah, yang 300 ini mungkin untuk konsumsi panitia atau apa itu boleh ya, Ustaz? Kira-kira itu. Ada kelompok kurban berupa sapi, memang ya. Kelompok kurban ini mungkin dari 7 orang ini sudah pasrah 1 orang. Baik mulai harga sampai nyari kualitas sapi itu pasrah 1 orang. Kan mesti ada laporannya. Ini ngumpul uang 24.400.000. Sapi ini rego partai pun pas sing 300. Pakai no panitia ya kurang Pak 300 beli sapi. Itu ya boleh, emang harus begitu Pak. Harus begitu. Makanya tidak ada alasan ubur rampai di panitia itu langsung diambilkan kulitnya didol digawe. Ada prosedur itu tadi. Makanya monggo dianjurkan sosialisasi. Nek katene kurban wedhus iku sampean kei panitia itu 100.000. Nek sapi 500 misalnya itu mau disosialisasikan Pak. Mboten usah gak penak ndak. Memang awalnya mboten skeco sami kula tersendiri kaitan niku nggih ngoten sami mawon. Kaitan gitu protes wong-wong. Iki kok sampe lak ngalang-alangi wong sing kate kurban. Lah nek gelem kon mbelek dhewe lak wis ngedem-ngedem dhewe ya ngono katen. Wis sok kok gelem dikon rambut. Aku gak sanggup dikon mbelek wedhus rambut sampai ngedum. Soro Bapak, saestu soro. Nah ini mohon Bapak-bapak Kiai ini disampaikan. Kadang sampai kaji maghrib itu durung mari ngedum. Wah sing didum wis mangan sate panitia cek wedhus wae. Sowakno kula hasil saestu. Nah yo ngono nuntut wedhus sampai dari dhuwit 50.000 lah bisa. Rokok cepet tak yo. Tinggal nek rokok cepet sampurna gak cukup Mas. Ya toro panitia ini itu mau disosialisasikan betul biar tidak terjadi kesalahpahaman terutama masalah kumpulnya Pak monggo itu memang harus malah. Ada pertanyaan syaratnya kurban itu kan harus sehat ya termasuk acaranya ya sehat tapi ternyata waktu belinya itu sehat Ya. tapi setelah membeli itu hatinya itu ada yang rusak katakan sakit tapi itu tahunya waktu disembelih itu gimana? Tidak masalah.
Terus Mik. terkait dengan syaratnya udhiyah atau hewan yang mau dibuat kurban ini cacat. Itu cacat penyakit yang ukurannya ngeten lho. Kurban niku ukurannya timbangan ngoten mawon wis penak. Sapi ditimbang pas tukuh niku ditimbang misalnya 70 kilo. 70 kilo pas tukuh niku. Mau menjelang kurban ditimbang. Atau kalau tidak bisa menimbang jadi delok mau ndohire sapi niki gemuk, ukurannya begitu. Masalah macam-macamnya penyakit yang penting tidak mengurangi kualitas yang menyebabkan kurus dan menurun berat badannya. Nah itu gitu. Nah masalah cacat warna dan sebagainya itu bukan masalah, apalagi waktu beli sudah jelas sehat. H-1 mau disembelih sakit. Nah itu disembelih saja, bukan masalah, tidak mengurangi. Makanya ada dua perbedaan. Hewan wis gampangane sapi kate mati. Didelok kate matine kena nopo? Pertanyaan asalnya ngeten, ya apa hukumnya mbeleh sapi kejet-kejet? Mbeleh wedhus sapi atau hewan apa saja lah, buaya, mboko, kejet-kejet. Kejet-kejet itu ada dua. Siji karena celaka, ketubuk sepeda, ketubuk truk. Itu kok sampai kejet-kejet wis nazar bambangane ngoten. Enggak boleh Pak itu disembelih Pak. Ya enggak boleh itu ya. Gitu Ustaz ya. Enggak boleh. Tapi kalau kejet-kejetnya itu karena penyakit, bukan masalah, segera disembelih. Kejet-kejet karena iya ikut pingin kene arep mangan sapine. Sakit itu tambah kurus, kejet-kejet sembelih. Halal. Tapi nek kejet-kejet krana ketubuk sepeda, kejet-kejet. Oke, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Wah, emang ini kecet-kecet boleh lah. Jadi ada dua itu Pak, gitu. Artinya memang sudah ya walaupun kabeh kersane Gusti Allah, tapi kan kejalarane kan gitu. Dua itu. Jadi karena celaka karena penyakit dan celaka karena semacam itu. Itu aja contohnya ngoten. Jadi sakit segera disembelih gitu. Segera disembelih. Ini kan penjual daging. Nah, misalkan ada mungkin tetangga saya dapatnya banyak, ya, karena bagiannya banyak, karena dia termasuk mungkin ya orang yang miskin lah. Aku iki kakean Mas, tolong dolno iki cek dadi duit. Nah itu nanti hukumnya gimana? Nah ini kan kejadian ini kan sering di masyarakat itu. Sudah jadi daging gitu. Nah, itu Ya, tadi makanya dapat Iya. data. Makanya tadi udhiyah hewan kurbannya sudah jelas, udhiyahnya orang yang kurban tadi sudah jelas. Waktunya kurang tinggal 5 menit karena tadi semuanya 30 menit dan sak jam. Napa niku penerima mustahik tadi, penerimanya itu diperjelas statusnya. Makanya kategori agniya atau fuqara, fakir miskin. Kalau agniya mutlak tidak boleh dijual, walaupun minta tolong siapapun. Boleh. Nek jenengan paringaken monggo, tapi tidak boleh dijual. Agniya orang yang kaya kakean, aku tak kene tonggoku ndak terserah. Tapi kalau yang mendapat ini fakir miskin, dapat dari sana, dapat dari sini, pakaian terus tak boleh ae. Kalau fakir miskin. Tapi kalau agniya tidak boleh menjual daging hasil perolehan. Itu dari kegiatan ini. Nanti kalau jenengan sudah memperoleh pengalaman dari ini, jenengan saya mohon pasang badan Pak di desanya masing-masing. Dibuktikan dengan sertifikat. Taruh di depan rumah Pak, ini sudah pernah mengikuti pelatihan. Ya perkara engko kok karo hukume sama telepon kula beres. Pokoknya saya paham gitu aja. Kok ragu jenengan telepon iki? Katen boleh kok ragu jenengan telepon. Siap itu gitu. Gitu. Ustaz, kejadian dengan itu pengurus masjid
minta bantuan ke pabrik, ke bank, dikumpulkan kemudian dibelikan sapi. Itu korbannya untuk siapa? Banyak untuk siapa? Makanya kembali 3 kelompok tadi, satu kelompok hewan udhiyah sudah jelas dapat sapi atau yang kedua mudhofi. Siapa yang berhak ini? Dan perlu diketahui, serah terima ijab qabul itu manusia dengan manusia, bukan manusia dengan lembaga atau pabrik. Sami bapak jenengan kok mau memberikan nopo niku daging kurban? Ini saya berikan kepada panti asuhan, jangan Pak. Harus bainim Pak. Siapa saja itu. Ini saya berikan TPQ pondok pesantren. Iya tapi sih dikei sopo kan ngoten. Dagingnya loh dagingnya harus bainim Pak. Makanya minta data dulu. Tidak harus tahu satu-satu orangnya. Bainim. Bukan jadi akad apapun harus manusia dengan manusia, bukan manusia dengan lembaga. Makanya tadi kalau dari pabrik, gue direkturnya, manajernya Pak RD nih kan begitu. Kalau kan ada bannernya Pak. Iya. Sapi ini dari Kerep, dari BRI, dari Oh, UD apa? ya. Terima saja Pak jenengan boten musyawarah. Ini sopo sing korban BRI. Aman nih. Aman Pak. Intinya sunnah Pak. Yang penting pembagiannya tadi. Intinya itu sudah karo korban sunnah. Yang jadi masalah ini ketika membagikan Pak, itu tanggung jawab kita. Itu urusan BRI Pak. Sekarang tanggung jawab kita mau membagikan hewan kurban. Nah itu jangan langsung pakai TPQ. Loh ya TPQ itu sopo jenenge. Harus orang gitu loh. Pengurusnya santri ini, wali santri ini. Panti asuhan pengurusnya punya ini apa sopo kan gitu. Nah ini saya minta datanya. Nah, orang yang mau menerima yang ada di sini. Nah ini. Itu ya. Kalau misalnya teman sebulan itu dari tempatnya sekolah, anak-anak ditarik bukan untuk di gimana korban. Itu yang bolehnya itu niatnya untuk siapa? Hewan korban sekolahan, urunannya ada wakil gitu ya. Ya, tujuannya adalah untuk tarbiyah, untuk mendidik gitu saja. Tetap tidak bisa dihukumi korban gitu. Beda. Yang nyembelihnya sama seperti hari biasa gitu. Kayak gitu. Ya, tidak ada niatan untuk siapa-siapanya, tidak ada. Ya sudah sembelih saja bismillahirrahmanirrahim selesai gitu. Oke. 2 pertanyaan lagi Pak. Ini sudah oke. Terus Budi. Pertanyaan itu nanti akan dijawab teman-teman. Ini sepedot gulung ke pedurung. Ya siap, pun saya sampaikan Pak gitu ya. Ini debel ya, tak tangi ya ini. Gitu. Itu nanti teman-teman silakan. Satu lagi mungkin. Terakhir. Kan ada yang ada latihan, kan wajib. Terus pas hari hanya itu kambingnya mati gitu gimana? Hari hanya Mati kambingnya. Sebelum bisa selesai. Belinya kan sebelum harinya. Terus pas waktu harinya mati. Sebelum disembelih. Tapi nanda. Pertanyaan menarik sama takut kok yang angel menang. Dan di panitia. Sing ijoli sopo? Memang ibadah kurban itu memang harus dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, yaumun nahar. Karena beliau itu sudah nadar dan barang yang dinadarkan itu sudah ada. Mati atau tidak,
mati atau tidak, dia sudah mengeluarkan kewajiban. Kenapa? Karena kambing yang sudah ikut kurban riyo tak boleh, diberikan juga tidak boleh, dijual juga tidak boleh. Nunggu tanggal 10 Dzulhijjah selesai Bapak. Walaupun tidak disembelih, walaupun gak di pasaran, turun di pasaran panitia, mek dipakani tok, hilang dan sebagainya. Nadar gugur. Nah, sudah selesai Pak. Jadi pun dikira tanpa panitia kok hilang lah itu gua aku nggak tahu. Ini begitu lapor polisi lagi. Terus ditelek nanggone kandangi panitia kok hilang, itu saya nggak bisa jawab. Kita jawab hukumnya saja, selesai hukumnya selesai. Karena apa? Walaupun belum disembelih, dia sudah tidak mempunyai hak terhadap kambing ini. Iya, dia punya kewajiban makani dan sebagainya. Ya supaya hubungannya menungso sampai kewan, ngoten niku tok. Dia tidak mempunyai hak kepemilikan. Nah, tidak mempunyai hak milik. Dijaluk ya gak oleh, didol ya gak kena. Itu. Mungkin itu, dan yang terakhir sebagai penutup. Nah, ini titipan pertanyaan tadi. Satu kambing beda tujuan, satu kambing, satu hewan beda tujuan. Ngerti satu hewan beda tujuan. Sapi untuk berapa orang? 7. Sing loro niku karepe gak kurban tapi akikah. Nitip mana gawe akikah. Satu hewan untuk 2 tujuan. 5 orang untuk diniati kurban, yang 2 orang untuk akikoh. Jawabannya ada di buku jenengan, itu boleh. Salah. Aku titip. Soalnya aku tuku wedhus dhewe. Wedhuse gak sepiro, tetek bengeki iki sing tak akeh. Aku nek kate akikohan gitu. Cuman permasalahannya jangan tanya afdol dan tidaknya. Karena ada perbedaan antara kurban dan akikoh. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.